baru kalian bisa layer kecil gitu, tipis-tipis. Nah ini juga momentum fake, ini masih uptrend, terus ada candle turun, momentum turun. Nah ini ternyata menjadi ekstrim. Nah dia itu nganggap ini harga terendah sebelumnya yang ini, tapi harga terendah sebelumnya juga dia malah terbreak membuat candlestick arah kukuh sini. Jadi saat dia retest mendekati MA50 lagi, kalian boleh entry buy. Oke, jadi teknik PBMA ini untuk mengurangi floating dan mendapatkan risk reward yang baik ya. Jadi dengan risk landing 1 banding sekian, kalian nanti bisa mendapatkan hasil yang lumayan gitu. Macam ini kayak mau pembalikan, tapi MA50 nya dijebol juga, bahkan dia membuat momentum balik ya. Berarti untuk alasan kalian untuk buy ya, jadi di sini musnah, tinggal kalian langsung entry sell saja. Oke, sudah jelas kan untuk follow trend ya. Nah memang untuk follow trend ini agak sabar ya, terutama untuk time frame yang pola entry-nya agak gede kayak H1 ini. Nah untuk berikutnya step 2 ya, kita langsung menginjak ke materi counter trend. Kalau counter trend itu lebih simple, tapi ya bisa dibilang risk rewardnya bisa dibilang 1 banding 1 ya. Jadi karena kita hanya melihat time frame H1 ya dan daily, karena kita mengambil dari pergerakan harian atau rank harian suatu harga. Kalau kayak GBP USD terus gold itu bisa nyampe 100 pip sampai kadang bisa nyampe 250 pip dalam sehari kan. Untuk pair lainnya kayak Euro USD, AUD USD, NZD USD itu kisaran 100 atau dari mulai 80 pip sampai 150 pip. Jadi polanya kita cuma mencari awalnya itu nggak usah di H1 ya, jadi cukup di daily-nya saja, dan biasanya terjadi setelah range terpenuhi alias jam-jam habis maghrib ke atas ya, rata-rata gitu. Aku sampelkan di pair ini aja, GBP USD. Nah kayak kemarin ya, ini sempat dia melakukan penurunan yang signifikan ya, dimulai dari sini pembukaannya, lalu dia turun menyentuh hampir 100 pip waktu hari Jumat ya. Nah di sini dia sudah melakukan ekstrim ya, alias jaring ini keluar, terus space sama MA50 nya juga jauh ya. Kalau kita ukur dari harga terendahnya 371 ke MA50 itu kisaran 50 pip, udah lumayan jauh. Dan ciri-cirinya itu ialah saat dia running down, terus misalkan daily-nya sudah tercapai, nah kita akan perhatikan bentuk Bollinger Band-nya ya. Jadi saat dia turun jauh panjang gitu, jadi si BB atasnya itu juga dia meruncing ke atas ya. Jadi bila mana udah mulai membengkok, nah di sini kita baru bisa boleh melawan tren.
Untuk minggu-minggu kemarin sepertinya sekarang akhir-akhir ini jarang market yang melakukan rank yang panjang ya. Bahkan di GBP USD sendiri ini tren hariannya itu pendek-pendek ya, berarti di H1 nya juga dia sideways. Oke, ini memang peluang yang cukup langka, tapi sekali ada lumayan lah. Nah macam ini yang sudah ya, jadi di candle bullish ini dia bergerak berapa pip nih, 1.409 22 130 pip ya, dia melakukan kenaikan 130 pip. Kita tandain. Nah di sana entry counter trend kita. Dan kita lihat apa yang terjadi. Nah saat dia terjadi, dia itu space sama MA50 nya sangat teramat jauh ya, dan ini juga sempat BB nya itu meruncing ke bawah ya, yang atas ke atas, yang bawah meruncing ke bawah. Dan kalau kita ukur space dari MA50 ke harga tertingginya itu 407 423, jauh banget ya. 150 pip ya. Jadi di sini kita boleh entry sell, tapi perlu diingat juga kalau misalkan masih baru-baru, tetap ya jaga lot, jangan nyampe kita per lot di sana, karena counter trend ini lumayan bahaya ya. Kecuali ketahanan modal kalian lumayan besar gitu. Karena tiap-tiap rank harian tercapai, dia itu nanti biarpun dia itu akhirnya close dengan body yang sempurna alias body yang tanpa ekor, tapi pasti dia itu pernah melakukan yang namanya koreksi yang lumayan jauh ya. Kalau misalkan rank dia bisa nyampe 150 pip macam yang merah ini nih, ini kan full body ya, tapi dia pasti pernah melakukan retest di H1 itu, koreksi naik bisa di atas 30 pipan ya, dan nanti akhirnya mungkin dia pas penutupan market itu dia membentuk body yang sempurna gitu bro. Karena tiada market yang lurus, price-nya pasti koreksi ada. Nah jadi untuk counter trend ini kita cuma mengambil peluang dari koreksinya saja. Nah untuk yang kasus Jumat kemarin ini saat dia turun jauh, nah untuk targetnya di mana? Nah misalkan ini udah ekstrim nih, untuk ciri-cirinya terpenuhi, ada jaring keluar juga, ininya udah space-nya udah jauh. Nah kita entry di sini. Untuk take profitnya itu TP satunya di MA50 ya, atau kalau enggak bila mana udah running, misalkan dapat satu candle H1, kita bolehlah pasang SL plus di sini untuk memaksimalkan profit ya. Kalau enggak saat menyentuh MA50 kalian bisa close ya, syukur-syukur bila menembus macam ini kalian bisa hold, bisa ngehold lama ya, mengikuti pergerakan berikutnya gitu. Oke bro, mudah-mudahan jelas ya, jadi takutnya video kelamaan boros kuota ya. Jadi ya silahkanlah diulik-ulik lagi, kalian mau ikut follow trend aja monggo, mau counter trend aja ya monggo, itu pilihan kalian ya.
yang penting kalian itu di BBMA itu jangan nyampe OP yang ngegantung, jadi keseret-seret floating lama gitu ya. Lebih baik menunggu peluangnya lama daripada menunggu birunya lama gitu. Jadi tenang, trading nggak was-was. Oke bro, sekian, wassalam.